Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Manchester United akan secara resmi mengumumkan transfer Andre Onana dari Inter pada hari Minggu besok. Sebagaimana dilansir Gazeta.it bahwa Inter Milan dan Manchester United telah mencapai kesepakatan penuh tentang transfer penjaga gawang Andre Onana dan pengumumannya diharapkan besok. Adapun kesepakatan transfer kiper asal Kamerun tersebut bernilai 50 juta euro plus add-on sekitar 5 juta euro. Sky Sport Italia juga mengonfirmasi bahwa Andre Onana akan menjalani tes medis pada hari ini dan akan diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United sebelum akhir pekan ini. Kedua klub telah bekerja dalam pembicaraan selama beberapa hari terakhir untuk menyelesaikan kepindahan sang kiper. Kemarin, Inter dan United mengadakan conference call untuk menyelesaikan kesepakatan Onana meski belum sepenuhnya tuntas. Namun Gazeta melaporkan bahwa saat ini Inter dan United telah sepenuhnya menyetujui kesepakatan tersebut. Mereka juga telah menyepakati persyaratan kontrak berdurasi 5 tahun dengan mantan kiper Ajax berusia 27 tahun itu untuk pindah ke Old Trafford. Inter Milan tak bisa menyembunyikan kekesalan mereka usai Romelu Lukaku menyatakan diri terbuka bisa bergabung dengan Juventus. Kini Inter dapat membatalkan kesepakatan dengan Chelsea untuk Lukaku karena sang pemain tampaknya terbuka untuk pindah ke Juventus. Sebelumnya Di Marzio telah melaporkan bahwa Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan dengan Chelsea untuk pemain Belgia itu. Nerazzurri akan membayar The Blues 35 juta euro dengan tambahan 5 juta euro sebagai tambahan. Namun dia melaporkan saat ini sang pemain belum memberikan lampu hijau. Setelah lama terlihat bahwa sang pemain hanya menginginkan Nerazzurri, mereka frustasi dengan keinginannya yang tiba-tiba untuk mempertimbangkan Juventus. Oleh karena itu, Di Marzio melaporkan mereka bisa pergi ke opsi penyerang lain. Inter telah mengajukan pertanyaan baru tentang kemungkinan penandatanganan gelandang Udinese, Lazar Samardzic. Hal ini menurut laporan dari pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa Nerazzurri kembali mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu karena mereka berpotensi kehilangan target prioritas Roberto Pereira. Nerazzurri telah resmi mendaratkan gelandang Sassuolo, Davide Fratesi, tetapi mereka masih perlu mendatangkan satu gelandang lagi sebagai pengganti Roberto Gagliardini. Oleh karena itu, Inter pun beralih ke target lain dan sedang memikirkan kepindahan Samardzic. Samardzic yang notabene berperan sebagai playmaker sejatinya juga terampil bermain sebagai gelandang tengah. Terbukti pada musim 2022-2023, Samardzic kerap diturunkan sebagai gelandang tengah ketimbang playmaker. Pemain yang bergabung dengan Udinese pada 2021 itu menjelma sebagai salah satu pemain paling menonjol dalam skuad asuhan Andrea Sottil. Performa kuatnya memungkinkan Udinese menaikkan bandrolnya di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Padahal nilai pasarnya saat ini menurut Transfermarkt hanya bernilai 14 juta euro. Selain Inter, Juventus juga mengincar tanda tangan Lazar Samardzic setelah gagal mendaratkan buruan utamanya Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio.
Inter Milan bergerak cepat untuk mendatangkan kiper Bayern Munchen Yann Sommer dan bisa menyelesaikan kesepakatan transfernya dalam 24 jam ke depan. Hal ini menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa Nerazzurri hampir menyepakati transfer penjaga gawang berusia 34 tahun itu, meskipun mereka bertujuan untuk mendapatkan diskon harga dari Bayern. Menurut Di Marzio, Inter sudah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Sommer dan agennya. Ada beberapa detail yang masih harus diselesaikan oleh para pihak, namun mereka sangat dekat dengan kesepakatan penuh. Ada klausul pelepasan senilai 6 juta euro dalam kontrak Sommer dengan Bayern. Inter berharap untuk menurunkan angka ini dalam negosiasi. Bagaimanapun, Inter harus dapat menyelesaikan kesepakatannya dalam 24 jam ke depan, menurut Di Marzio. Nerazzurri akan merekrut 2 kiper lagi dengan strategi mereka adalah merekrut 1 kiper berpengalaman dan 1 kiper muda yang memiliki ruang untuk berkembang. Kesepakatan antara Inter dengan Paramount Plus mengenai sponsor utama jersey baru hanya berlangsung selama 1 tahun dan bukan 3 tahun seperti yang dirumorkan sebelumnya. Hal ini menurut laporan dari Corriere dello Sport via FC Inter News bahwa Inter menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun senilai 20 juta euro per musim, termasuk bonus untuk memasang logo perusahaan layanan streaming yang berbasis di Amerika Serikat tersebut di bagian depan jersey mereka. Kemarin, Inter resmi meluncurkan jersey home baru mereka untuk musim 2023-2024. Dalam kit terbaru ini, Paramount Plus menjadi sponsor utama Nerazzurri menggantikan Digital Beats. Ini akan menjadi musim ketiga yang dilalui Inter dengan sponsor utama jersey yang berbeda. Nerazzurri sebelumnya disponsori oleh Socios.com dan Digital Beats setelah berakhirnya kemitraan panjang dengan Pirelli. Kini layanan streaming premium yang berbasis di Amerika Serikat Paramount Plus telah resmi menggantikan Digital Beats untuk musim depan. FC Internazionale Milano mengumumkan transfer Martin Satriano ke Brest. Striker kelahiran 2001 itu pindah dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2024, tanpa pilihan klub Prancis untuk menebusnya. Penyerang Uruguay 22 tahun tersebut menghabiskan musim lalu bersama Empoli, mencatatkan 32 penampilan dengan 2 gol dan 1 umpan gol. Dinamo Zagreb sebenarnya juga menginginkan Satriano, tetapi anak muda ini lebih memilih untuk kembali ke tempat di mana ia mencetak banyak gol dalam setengah musim peminjamannya di masa lalu. 6 bulan kebersamaan dengan Brest di musim 2021-2022, Satriano mencetak 4 gol dalam 15 pertandingan dan sekarang dia memilih kembali sembari memilih nomor punggung 7. Stefano Sensi tampak telah hadir di Appiano Gentile. Dia tampak bugar dan siap berlatih bersama pemain lain yang hadir untuk memenuhi panggilan pelatih Simone Inzaghi. Sensi masih terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2024 dan tidak ada pembicaraan perpanjangan kontrak. Dengan Monza yang tidak mengaktifkan klausul tebus, maka Sensi bisa pergi ke tim manapun jika Nerazzurri tidak mempertahankannya. Info dari Nicolo Sira mengklaim bahwa Real Betis menginginkan Sensi, tapi hingga saat ini belum ada kontak resmi antara klub asal Spanyol tersebut dengan Inter.